Bayangkan, pada 29 Juli 2025 dini hari, sebuah bencana alam berskala masif mengguncang dunia. Di kedalaman semenanjung Kamchatka, Rusia, gempa berkekuatan 8,7 skala Richter, melepaskan energi luar biasa yang memicu tsunami raksasa, dan gelombang itu tidak berhenti di Rusia saja. Di video ini, kita akan melihat bagaimana bencana ini menjadi ujian global yang menguji kesiapan berbagai negara. Kita akan melihat bagaimana Jepang, dengan sistem mitigasi canggihnya, berhasil menghadapi ancaman ini. Kita juga akan menelusuri dampak yang sampai ke Amerika Serikat, bahkan sampai ke Indonesia. Langsung saja kita bahas. Pada tanggal 29 Juli 2025 dini hari, dunia diguncang oleh sebuah peristiwa geologis yang dahsyat, yang berpusat di semenanjung Kamchatka, Rusia. Gempa bumi berkekuatan 8,7 skala Richter ini, bukan sekadar insiden seismik biasa, melainkan sebuah bencana alam dengan skala yang jarang terjadi, yang dengan cepat menarik perhatian seluruh dunia, dan menguji kesiapsiagaan global. Peristiwa ini langsung mengingatkan banyak pihak pada gempa Tohoku yang mematikan di Jepang pada tahun 2011, menegaskan kembali betapa rentannya peradaban manusia di hadapan kekuatan alam. Getaran tanah yang mengerikan berlangsung selama 3 hingga 4 menit, durasi yang terasa sangat panjang dan memicu kepanikan massal. Ini adalah guncangan yang cukup kuat untuk merusak struktur bangunan dan memicu alarm peringatan tsunami di seluruh Samudra Pasifik, memulai serangkaian peristiwa yang melibatkan berbagai negara dari Rusia hingga Indonesia. Aktivitas seismik yang merusak ini, sebetulnya telah didahului oleh sebuah pertanda yang tidak boleh diabaikan. Pada 20 Juli 2025, sebuah gempa pendahuluan berkekuatan 7,4 skala Richter, telah mengguncang wilayah yang sama. Kejadian ini seharusnya menjadi peringatan dari alam, bahwa energi besar tengah menumpuk dan siap dilepaskan. Secara geologis, wilayah Kamchatka terletak di tengah-tengah cincin api Pasifik, sebuah sabuk di mana lempeng-lempeng tektonik dunia bertemu dan bergesekan. Gempa ini terjadi ketika lempeng Pasifik yang masif menukik ke bawah lempeng Okhotsk, sebuah proses yang dikenal sebagai subduksi. Pelepasan energi yang sangat besar dari pergerakan lempeng inilah yang memicu guncangan dahsyat, dan yang lebih berbahaya lagi, menggerakkan massa air laut untuk membentuk gelombang tsunami. Setelah gempa, gelombang tsunami yang terbentuk segera menyapu pesisir Rusia. Tsunami ini bukanlah gelombang biasa. Ia mencapai ketinggian 5 hingga 6 meter saat menghantam daratan, sebuah kekuatan yang mematikan. Kota pelabuhan Severopoulos, yang merupakan pusat vital bagi perekonomian lokal yang bergantung pada sektor perikanan dan logistik, menjadi wilayah yang paling terdampak. Gelombang raksasa tersebut meluluh lantakkan dermaga, menghancurkan fasilitas pelabuhan, dan merusak kapal-kapal, serta melumpuhkan industri yang menjadi sumber penghidupan utama bagi ribuan penduduk. Kerusakan ekonomi ini diperkirakan akan memiliki efek domino yang berlangsung selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Namun, di tengah kehancuran, respons pemerintah Rusia patut mendapat apresiasi. Pemerintah menunjukkan sebuah masterclass dalam manajemen krisis, berhasil mengevakuasi sekitar 2.000 penduduk dari zona bahaya dalam waktu kurang dari 1 jam. Kecepatan dan efisiensi ini terbukti menjadi kunci penyelamat. Meskipun ada beberapa orang yang terluka ringan akibat terjadinya gempa, tidak ada satupun korban jiwa yang tercatat. Angka ini merupakan sebuah keajaiban modern yang membuktikan bahwa kesiapsiagaan, koordinasi, dan tindakan cepat dapat meminimalkan dampak kemanusiaan dari bencana berskala besar. Selain kerusakan infrastruktur buatan manusia, gempa juga meninggalkan luka permanen pada alam Kamchatka. Gempa berkekuatan 8,7 skala Richter ini juga menyebabkan runtuhnya sebagian formasi batuan ikonik Tribrata,
yang merupakan ikon alam dan simbol spiritual masyarakat Kamchatka. Bagian puncak dari salah satu batu Tribrata dilaporkan runtuh sampai ke laut. Bencana ini menjadi pengingat yang menyakitkan akan kekuatan alam yang tidak bisa ditawar. Gelombang tsunami yang menyebar melintasi Pasifik dengan kecepatan tinggi, memicu serangkaian respons dari berbagai negara yang berada di jalur cincin api, atau Ring of Fire. Di Jepang, yang telah memiliki sistem peringatan dan mitigasi terbaik di dunia, gempa Rusia ini menjadi ujian nyata terhadap kesiapan mereka. Badan Meteorologi Jepang, JMA, segera mengeluarkan peringatan tsunami dengan potensi gelombang hingga 3 meter. Peringatan ini memicu eksekusi rencana darurat yang telah dilatih berulang kali. Lebih dari 356.000 warga di wilayah pesisir diperintahkan untuk segera mengungsi. Pemerintah Jepang juga mengambil langkah-langkah drastis untuk menjamin keselamatan warganya, termasuk menangguhkan operasional di 41 jalur kereta api, dan menutup landasan pacu di Bandara Sendai, yang menunjukkan bahwa keselamatan manusia adalah prioritas tertinggi. Ketika tsunami mencapai Jepang, gelombang tercatat setinggi 1,3 meter di daerah Kuji. Meskipun tidak ada laporan korban jiwa langsung akibat tsunami, pihak kepolisian melaporkan seorang wanita berusia 58 tahun di Prefektur Mie, meninggal dunia setelah mobilnya jatuh dari tebing. Insiden tersebut diduga terjadi karena kesalahan kemudi. Gempa dahsyat di Rusia dengan kekuatan 8,7 skala Richter, berdampak sampai ke Amerika. Dampak dari tsunami-nya sampai ke pesisir Amerika Utara. Di Hawaii, yang merupakan negara bagian Amerika Serikat yang ada di area Samudra Pasifik bagian tengah, dihantam sejumlah gelombang tsunami besar, yang disebabkan oleh gempa dahsyat yang mengguncang timur jauh Rusia. Gelombang tertinggi dilaporkan melebihi 5 kaki, atau setara 1,5 meter. Otoritas setempat telah mengimbau penduduk Hawaii, untuk tetap berada di rumah dan tidak bepergian, serta menghindari ruas jalanan. Di California dan pantai barat Amerika Serikat lainnya, gelombang pertama yang memiliki tinggi lebih dari 1 kaki, atau 30 cm, terlihat mencapai kecamatan Crescent City di bagian utara California, dekat dengan batas Oregon. Sejumlah gelombang lainnya juga tercatat mencapai pesisir California. Gelombang tertinggi terjadi di arena Chove pada ketinggian 1,6 kaki atau 48 cm, diikuti oleh Crescent City, dengan 1,5 kaki atau 45 cm, serta Monterey, yang mencapai 1,4 kaki, atau 42 cm. Area-area lain di pantai barat Amerika, termasuk San Francisco Bay, pesisir Oregon, dan pesisir Washington, kini berada dalam status imbauan tsunami. Sementara itu, hanya pesisir utara California yang masih dalam status peringatan tsunami. Selain dampak pada pantai barat Amerika, wilayah Alaska juga dilaporkan mengalami gelombang tsunami akibat gempa yang terjadi di Rusia. Pada akhirnya, semua peringatan di Hawaii, California, Oregon, dan Washington dicabut setelah tidak ada laporan kerusakan serius. Gelombang tsunami dari Rusia memiliki jangkauan geografis yang sangat luas, bahkan mencapai Indonesia, sebuah negara yang berada ribuan kilometer dari epicentrum gempa. Ada 13 wilayah di Indonesia yang mengalami tsunami minor akibat kejadian tersebut. BMKG atau Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, menyebut ada potensi tsunami dengan status waspada di beberapa wilayah di Indonesia. Gelombang yang tiba di sini sangat kecil, dengan ketinggian tidak sampai 1 meter. Ke-13 wilayah tersebut yaitu, Jayapura Dok 2, setinggi 0,3 meter, Pelabuhan Tapaleo, Halmahera Tengah, setinggi 0,1 meter, Sarmi, setinggi 0,5 meter, Sorong, Papua Barat, setinggi 0,2 meter, Depapre, Jayapura, setinggi 0,3 meter, Sausapor, Papua Barat, setinggi 0,3 meter, Pelabuhan Beo, Talaut, Sulawesi Utara, setinggi 0,06 meter, Pelabuhan Dayomajiko, Morotai, Maluku Utara, setinggi 0,08 meter, dan masih banyak lagi.
Beruntungnya, Indonesia hanya mendapat sentuhan dari gelombang tsunami yang mematikan ini. Namun, yang lebih menarik dan memprihatinkan, dari pengalaman Indonesia bukanlah seberapa kecil gelombangnya, melainkan respons dari masyarakat. Berbeda dengan kepanikan dan evakuasi di Jepang dan Amerika Serikat, masyarakat Indonesia justru terlihat sangat santai dan tidak peduli. Video yang beredar menunjukkan pemandangan yang mengkhawatirkan, di mana orang-orang bukannya mengungsi, malah berkumpul di pantai untuk bernyanyi, padahal air laut sedang surut, yang menandakan tsunami akan segera datang. Parahnya lagi, ada video yang memperlihatkan orang yang nekat berlayar ke tengah laut, menunggu dan menghitung mundur seolah menantang tsunami yang akan datang. Suatu tindakan yang sangat berisiko dan berbahaya. Perilaku ini menunjukkan kurangnya literasi bencana di masyarakat, sebuah pintu terbuka bagi potensi bencana yang lebih besar. Tsunami ini ada di belakang sana, nanti tetap dari situ ya. Ini utara dari arah Rusia ini, ada Rusia di sebelah sana, Jepang di sebelah sana. 10, oke, kita hitung mundur 6 menit lagi ya. Jombek! Meskipun kali ini Indonesia beruntung, karena gelombangnya tidak signifikan, respons publik yang begitu santai ini berfungsi sebagai sebuah peringatan keras. Jika suatu saat nanti Indonesia terkena dampak langsung dari gempa dan tsunami yang lebih besar, perilaku semacam ini bisa berakibat fatal. Oleh karena itu, pengalaman ini menjadi pengingat penting tentang perlunya edukasi dan kesiapsiagaan yang berkelanjutan, karena keberuntungan tidak bisa diandalkan selamanya.